Lah, secara istilah ya, zalim sendiri itu berarti melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran. Nah, baik karena kurang atau melebihi batas. Ya. Nah, lawan dari zalim ya, supaya diketahui ya, lawannya dari zalim adalah apa? Adil. Adil ini meletakkan sesuatu pada tempatnya, ini adil. Nah, dan juga adil itu berada dalam koridor kebenaran ya. Nah, perbuatan zalim ini semua sudah tahu sebenarnya, dilarang dan diharamkan dalam Islam, dan ini pasti buruk ya. Seseorang yang melakukan kezaliman itu pasti buruk itu. Nah, ada semacam kaidah ya, dan kaidah ini penting sekali ya. Semua yang diharamkan Allah ya, ini pasti buruk dan merugikan bila dilanggar. Semua yang diharamkan Allah itu pasti berdampak apa? Buruk dan merugikan bila dilanggar. Dan semua yang diwajibkan Allah itu pasti berdampak baik dan menguntungkan bila dilaksanakan. Ini terdapat sekali ya, banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang melarang perbuatan zalim ini. Nah, coba Quran surat Hud ya, dibuka ya, yang membawa Quran surat Hud surat 11 ayatnya 18. Coba Pak Arifin tuh. Di situ dijelaskan bahwa ala laknatullahi ala zalimin. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim itu akan dilaknat oleh Allah. Ini firman Allah, saudara. Di samping itu coba Quran surat Hud ya. Quran surat Hud ya. Quran surat Hud ayat 101 dan 102. Monggo dibaca. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu tidak bermanfaat sedikitpun bagi yang mereka sembah selain Allah ketika siksaan Tuhanmu datang. Sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka. Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksanya sangat pedih, sangat berat. Nah, ini saudara, jadi orang yang zalim gitu, itu diancam oleh Allah. Yang pertama tadi akan dilaknat oleh Allah. Yang kedua ya, siksa Allah itu ya, kalau menyiksa penduduk negeri-negeri yang zalim, sungguh siksanya sangat pedih. Luar biasa ini saudara. Jadi kezaliman ini ternyata dampaknya Masya Allah luar biasa.
Di Quran masih banyak sekali ya yang menjelaskan dan mengancam bahwa orang zalim itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Begitu juga hadis ya. Hadis ini sahih ya. Rasulullah bersabda, jauhilah kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 2447 dan Muslim 2578. Yang kedua, Rasulullah bersabda, kezaliman itu akan mengakibatkan kegelapan yang berlipat-lipat. Luar biasa nih. Jadi kegelapan yang berlipat-lipat. Oleh karena itu, mari saudaraku ya, ini tentang zalim. Ya. Zalim ini mari kita berusaha untuk menjauhi, saudara. Nah sekarang kita sudah tahu tentang arti zalim. Terus sekarang jenis-jenis atau macam kezaliman itu seperti apa? Ada berapa macam? Yang pertama ya, adalah kezaliman antara manusia dengan Allah. Jadi ini bertingkat-tingkat. Yang paling parah, yang paling berat adalah berupa kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan. Ini. Bahkan syirik ini ya. Syirik ini zalim yang terbesar. Zalimnya manusia dengan Allah. Terbesar adalah apa? Syirik. Pelakunya dinamakan musyrik. Mungkin secara tidak sadar atau sadar itu mungkin kita pernah loh melakukan itu. Padahal ini sesuatu yang termasuk zalim yang paling besar. Bahkan di dalam Quran surat Luqman ya. Jadi Luqman ini adalah orang yang sangat bijak. Makanya disebut Luqman Al-Hakim ya. Ya, Luqman Al-Hakim. Diabadikan oleh Allah dalam suatu surat di dalam Quran ya. Ini Luqman menasihati kepada anaknya ya. Coba Quran surat Luqman 13 ya, coba. Quran surat ayat 13 itu Luqman menasihati anaknya. Nasihatnya bagaimana? Coba bisa dibaca, dibantu baca. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah ini jadi. Dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya ya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku ya, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Jadi ini syirik ya. Ini merupakan kezaliman yang paling besar. Lah letaknya di mana kok termasuk zalim yang paling besar? Karena apa? Karena ibadah seseorang yang syirik itu dipersembahkan selain Allah. Nah, jadi disitulah bukan pada tempatnya. Seharusnya ibadah itu hanya kepada Allah. Namun dia mempersembahkan ibadah, dia sangat mempercayai selain Allah. Bisa memberi rezeki selain Allah, bisa memberikan kebahagiaan. Nah ini adalah termasuk saudara sekutu yang disembah ya. Misalkan kalau dulu berhala ya, berhala pohon besar ya. Kalau sekarang mungkin sudah jarang. Namun sekarang ada ya. Kita syirik kepada mungkin seseorang tokoh, mungkin kepada apa? Kepada harta. Ya, betul-betul kita itu
diperbudak harta, bahkan kita menganggap kabeh ki isoh diatur karo duit. Nggih mboten, Pak? Enten mboten ngoten? Nah, ini saudara. Ada sahabat yang bertanya, wahai Rasul, dosa apa yang paling besar? Jawab Rasulullah, engkau menyekutukan Allah padahal Allah yang menciptakan. Jadi bayangkan saudara, kita itu bergantung pada Allah. Dan ingat, Allah menciptakan kita itu ya tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk apa? Beribadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Lah, kalau yang disembah selain Allah, padahal yang menciptakan Allah, luar biasa marahnya Allah. Bahkan banyak ayat mengatakan bahwa dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Salah satu contohnya, coba dibuka Mas, Quran surat An-Nisa ayatnya 48. Coba, jadi ini semua kita kasih dasar gitu ya. An-Nisa ayatnya 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa ma yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena syirik. Ini. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, ini Masya Allah, ini saudaraku ya. Jadi yang pertama, kezaliman antara manusia dengan Allah ya, ini yang paling berat adalah zalim ya, berupa apa? Syirik ya, ini. Oleh karena itu mari saudaraku ya, jangan sampai akidah kita terkotori dengan kesyirikan. Mungkin perlu dijelaskan contoh lagi ya. Di antara kita ada yang mungkin pedagang ya, ono sing dodol, ono sing bakul. Terkadang saat ini jualan ini terkadang sepi apa rame Pak? Kathah sepine apa ramene Mas? Enten sing dodol bakul. Nah, di situ ya, ini berpotensi kita itu misalkan dihinggapi kesyirikan. Ada ya orang yang menawarkan, Mas, kowe usaha kaya ngono iki apa ora ana lambaran? Masya Allah. Apa maksudnya lambaran itu? Terkadang orang awam tidak tahu lambaran apa. Loh, kowe kok etak-etak ora ngerti? Ya kudune kowe iki golek penglaris lah, ini kata-kata apa? Penglaris. Kira-kira masih ada enggak Pak Yan? Pernah mendengar itu Pak? Nah, jadi penglaris ini kalau dia mbok iya aku syaratnya apa? Nah, syaratnya bla 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 bla. Berarti kalau kita itu mengikuti ajakan itu dan kita manut, iki wong pintere omahe daerah Gunung Kidul, nah, pojok, kowe gelem ora tak ngerke? Nah, gandeng memang dagangannya sepi, kira-kira mau nggak Pak? Cenderung untuk mau. Oke, lah ngono ki dosa ora? Oh, sing penting gumantung niat. Tuh. Nek niatnya awake dhewe golek rezeki ya ora? Bener nggak Pak itu Pak? Hah?
Betul itu. Nek niate golek rezeki terus nek nggone apa mau? Dukun njaluk penglaris awake dhewe kinten-kinten termasuk dosa enggak, Pak? Dosa apa-apa kok. Lah niat tok kaya ngono. Padha wae misale arep apa jenenge? Minum-minuman keras, niate golek anget-anget. Nah, nek ngoten dosa mboten, Pak? Lho lak gumantung niat. Arep nyenengi apa? Bojone wong, niate apa? Berbagi kebahagiaan. Nah, waduh. Mesake kae kesepian. Nah, nulung. Nah, ini jari gumantung niat. Itu yang terkadang disalahgunakan. Oke, karena saudaraku ya, tidak seperti itu ya. Jadi kalau kita misalkan ya rajin ibadah kok kita masih melakukan kesyirikan ini, Masya Allah, tidak akan diterima amalan-amalan kita, terhapus saudara. Nah, yang biasa sering kita lakukan saudara, apa misalkan ya, kita itu masih takut dengan hari, wah ini geblake mbahmu, ojo ngenekke dolan dan sebagainya lain. Ini termasuk saudara. Nah, oleh karena itu monggo hanya Allah lah kita bergantung. Nah, dan ingat tadi Quran surat An-Nisa 48 tadi ya, Allah tidak akan mengampuni dosa apa? Syirik. Nah ini. Nek ora diampuni kira-kira bagaimana kita nanti? Nek wis mati, nek akhirat piye, Pak? Nah, padahal hanya Allah lah yang nanti apa? Yang menentukan. Nah, ini. Jadi yang pertama, saudara. Bahkan saudaraku ya, Allah menyebutkan ya, yang engkau sembah ya, selain Allah ya, itu cobalah membuat sesuatu yang remeh saja tidak bisa, membuat lalat saja tidak bisa. Misalkan kita menyembah selain Allah yang kata orang itu luar biasa, orang ampuh, tapi nggawe laler wae tidak bisa. Bahkan lalat itu misalkan merebut sesuatu darimu, itu tidak akan kita bisa apa? Mengejar. Ini juga diabadikan dalam Quran surat Al-Hajj ya. Al-Hajj ayatnya 73, coba dibuka biar tahu ya, biar kita itu mantap saudara. Al-Hajj ya. Jadi memang coba wahai manusia ya, dibaca Mas, sudah ketemu belum? Ya ayuhan nasu duriba masadun fastami'ulah innalladzina la yakhluqu dzubaba wa la yajtamahu wa in yaslubuhum dzubbu syai'an la yastafidu minhu do'ufa tolibu wal mat'ud. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Ya, jadi misalkan ini adalah golongan ya. Ada seseorang yang dianggap luar biasa. Misalkan Pak Hartono dianggap orang yang wis iso apa-apa. Ini Allah memberitahukan kepada manusia, wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan. Maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, sing mbok gul-gulke gitu. Bahkan sing mbok pundi-pundi, bahkan sing mbok percaya banget sing iso nentokke nasibmu selain Allah ya, ya. Tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu.
sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Terus betul Pak, ngakoni betul ini. Ya. Oleh karena itu manusia itu sangat lemah. Kita itu betul-betul butuh Allah. Namun terkadang ya, kita lebih percaya daripada omongan orang ya, daripada firman Allah. Awak dhewe ton ngopo-ngopo manut. Ya. Karo dokter spesialis, wah niki kudu diamputasi niki. Manut mboten, Pak? Niki mungkin meraman munggah, manut mboten? Manut banget. Nah, gitu. Ya memang kudu manut. Kalau misalkan kena gula ya, iki kudu diamputasi, harus. Ya. Awak dhewe manut terhadap orang yang kita anggap betul-betul ahli. Itu kita tuh betul-betul manut. Padahal dia ahlinya cuma di satu bidang. Kepada sang maha ahli itu terkadang kita masih ragu, saudara. Awak dhewe ragu, rezekiku sok piye, anakku sok iso kuliah ora ya. Ragu enggak itu? Mbok jenengan niku ngaten-ngaten sedekah, waduh, sedekah ya sedekah. Nah, ini anakku telu kok. Anakku ki ya butuh duit. Nah, ini. Terkadang kita ragu seperti itu, saudara. Anak cilik wae isih mikir sok kuliah, itu sudah ada rezekinya, saudara. Kalau kita sudah berusaha, ini terkadang kita ragu. Aku nyalangi dinggo apa? Anakku sok ben iso kuliah, ben iso urip kepenak. Ya ini, saudara. Terkadang seperti itu. Ini yang pertama, saudara, yaitu kezaliman antara manusia dan siapa? Allah. Ini ya. Yang kedua, saudara, kezaliman yang kedua adalah antara manusia dan makhluk lain. Ini. Antara manusia dan makhluk lain. Bahkan kepada lawan saja, ya, kepada musuh saja itu kita tidak boleh zalim. Apalagi kepada teman, kepada sahabat. Kepada hewan saja kita tidak boleh zalim. Nah, apa meneh dengan sesama? Bagaimana zalim terhadap hewan? Ada yang tahu contohnya, Pak? Awak dhewe duwe kucing. Ya. Lah kucinge ku ya jenenge kucing kok, Pak. Ndelalah awak dhewe ndek lawuh. Nang kono ning apa? Meja lawuhe tepong. Teponge iki nggo anakku. Engko nek bar mulih sekolah ngerti-ngerti teponge di sikat kucing kari napa balung terus tahu bang meong. Nah wah iki tak incem kok sing terus bar kuwi dikurung ra dikeki pakan 5 dina. Ini termasuk apa? Menzalimi hewan. Nah niku kinten-kinten enten mboten Pak? Itu pun dilarang, saudara. Kepada tumbuh-tumbuhan saja juga dilarang. Contoh apa, saudara? Kita terkadang yang suka tumbuhan ya, nandur apa jenenge nanggon pot ya, wah nyenengke kae. Ning gandeng mulih kerja kesel ya, kesel layu ki alum ya. Waduh, ndelalah layu terus jelek, arep tak apa sirami sak matimu. Nah ini termasuk apa? Zalim terhadap tumbuhan. Oleh karena itu, saudara, kita itu diperintahkan oleh Allah supaya menegakkan kebenaran dan menjadikan sesuatu adil ya. Jangan sekali-kali kebencian kita terhadap sesuatu kaum ya, itu mendorong kita untuk berlaku tidak adil atau zalim ya. Maka berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Loh niku napa enten ngen Quran Pak? Enten. Quran surat Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat 8. Coba dibuka. Baca Pak.
wala yajrimannakum sana'u qaumin ala ta'dilu ikdilu huwa aqrabu littaqwa wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Gitu. Terus di sini kita meskipun benci kepada siapa saja, itu tidak boleh awak dhewe itu cara-cara ngincim titenono. Nah, contoh aku anyel karo misalkan ya Mas apa Arifin, anyel aku. Titenono. Nah, terus terjadi sesuatu misalkan orang tak gape, ini termasuk kita tidur. Nah. Jadi saudaraku ya, dolim ini sungguh luar biasa dampaknya. Nah, di dalam keluarga saja ya, itu kalau ada yang zalim, masya Allah, itu sudah tidak harmonis. Mae zalim karo anake sing siji disenengi, sing siji anyel, ditenono tak kei sangu terus. Kira-kira apa yang terjadi? Anaknya mesti berontak, dikon apa-apa, bapaknya berarti ngincim, tak incim besok nek aku sukses. Ini Pak karo ibune. Nah, dolim apa bentuk kedoliman suami terhadap istri apa kira-kira? Kira-kira apa, Pak? Itu dit kudune misalkan nampa 10 juta ngomong piro? Setorke piro? Nyodek itu rezeki. Apa, Mas? Itu bebaten piro? 1.500. Alhamdulillah, padahal piro, Mas? 10 juta. Iki ngono aku butuh ya aku njaluk lho. Sing ngono. Saudaraku ini termasuk apa? Zalim. Jadi di dalam keluarga itu kalau ada kezaliman itu tetap tidak harmonis. Apalagi misalkan di dalam suatu daerah, RT. RT ini mungkin apa? Ban cinde apa? Ban silatan. Pilih sih. Delalah itu bantuan kok. Gubernur mau dia. Kudune 10 iki kudune nggo fakir miskin. Ning diwenehke apa? Dulur-dulure kabeh. Ngerti jan banyak yang miskin, fakir. Orang diwenehke itu adalah apa? Bentuk kezaliman. Ada enggak kira-kira, Pak? Buatan enten nggak bikin nggak? Alhamdulillah. Nggak butuh. Orang RW dalam tingkat RW. RW ini adalah itu orang puluh BLT. Gandeng aku sengit karo kae. Orang arep tak wenehi. Pak Dewe ora umum nek kowe Pak Dewe. Ya, ini. Kezaliman antara manusia dengan makhluk lain ini ya. Ini jenis yang kedua. Kezaliman sesama. Mungkin bisa jadi kita dengan orang tua kita ya. Mungkin cuma dengan kata-kata. Mung ketoke dengan kata-kata. Tetapi ini sangat menyakitkan, saudara. Jadi jika anak dikongkon misalkan, angkat no ember iki dinggo nyirami apa tanaman, sik to Pak, gah, nah ini kata-kata yang menyakitkan. Nangisnya orang tua gara-gara kata-kata anak ya, ini dosa besar, saudara. Kezaliman juga antara sesama ya, memutus silaturahmi. Memutus silaturahmi ini akibatnya fatal, saudara. Pasti akan dibalas ya. Apa dibalas?
Bisa jadi mungkin usahanya selalu gagal ya. Goro-goro memutus silaturahmi, dulure diputus ya. Ya, mergone wah kayak malak, mergane kayak mangsa wis tak putus. Bisa jadi usahanya selalu gagal. Bisa jadi anaknya angel diatur. Nah, nih. Karena apa? Karena efek dari tadi kezaliman tadi. Nah, ini termasuk kezaliman, memutus tali silaturahmi. Oleh karena itu, Bapak monggo. Ya, pererat silaturahmi kita ya. Lalu ada juga ini tadi zalim dengan kata-kata, anak terhadap orang tua, terus zalim dengan perbuatan, dan menafkahi keluarga dengan harta yang haram. Ini termasuk loh Pak. Ini zalim ini. Jadi nek ditakoni golek dit haram wis saiki angel apa meneh? Hal ini termasuk orang yang tidak percaya dengan Allah ini. Tidak mendidik dengan baik ya. Mbok nek salat krungu azan iki mbok nang masjid padahal dia tidak mau ke masjid. Ini termasuk apa ya? Zalim, perbuatan ini. Orang nyontoni ini dhek mau apa? Perintah wae. Istri yang tidak memakai kerudung misalkan dibiarkan mungkin karena takut, karena istrinya cantik, karena istrinya apa? Lebih gede penghasilannya. Nah. Bahkan istrinya sholatnya ditunda-tunda, dibiarkan saja. Ini termasuk loh Pak, zaliman. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang kuwi pemimpinnya apa? Wong wadon. Senajan to wong lanang kuwi gajine utawa penghasilane sesasi mung 500, sing wedok sesasi 20 juta, iki ya tetep kudu apa? Wong wedok tetep kudu taat pada suami selama suami itu mengajak ketaatan. Aja dupeh ya, kowe wong lanang ya, ora iso golek dit. Mosok kon manut kowe. Nah, ini termasuk kezaliman Saudara. Ingat nggih ibu-ibu mriki mboten wonten to ngaten? Alhamdulillah ya Allah, solihah semua ini. Ya, kalau ada istri yang solihah itu suaminya senang sekali. Kalau suaminya soleh tentunya istrinya solihah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah kezaliman. Nah, ini pertama tadi apa Pak? Manusia terhadap Allah. Yang kedua manusia terhadap makhluk lain. Yang ketiga adalah zalim terhadap dirinya sendiri. Maksudnya apa? Ingat ya Pak, semua dosa dan maksiat gitu, yang kita lakukan, yang dilakukan manusia itu adalah kezaliman pada dirinya sendiri. Nah, yakinlah saudara, seseorang kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu pasti menderita. Walaupun secara materi tidak menderita, kita okeh dite ya, tetapi hati pasti tidak tenang saudara. Ciri-ciri kita melakukan dosa dan maksiat itu siji, nek weruh wong liya apa? Ndelik. Nah, ini sesuatu yang maksiat. Ojo nganti krungu wong liya. Nah, ini saudara. Ini hati pasti tidak tenang. Ini zalim terhadap dirinya sendiri. Ya. Termasuk juga ya. Kita tidak menjalankan syariat dengan benar, itu zalim, Pak. Nah, jadi misalkan ditanya ya, "Loh, Pak, kok jenengan pun umur swidak kok salate dereng anu to, Pak? Jejeg." "Oh, aku sok nek wis ndek putu aku lagi arep salat, aku janji." Lho, ki men jare janjine nek pun pensiun. Lah ya aku janji kek men. Dan ini anakku sami. Nah, terus kan. Itu adalah kezaliman terhadap dirinya sendiri. Ingat saudara ya, sebenarnya ketenangan ini hanya bisa dicapai dengan taat pada Allah. Hati tentrem, tenang nek kita taat pada Allah. Ini yang apa ya? Berfirman Allah,
alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Lah kok kula ngingat Allah hati kula mboten tentrem, Pak? Ingatmu piye? Ya. Nah ini. Kosok wangsulipun, Pak. Di dalam Quran surat Thaha, ya coba satu lagi ya. Satu lagi. Mungkin jamin teman Mas. Di dalam Quran surat Thaha ayat 124 coba dibuka ya. Sesiapa yang berpaling dari peringatan Allah maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit ya, dan Allah akan mengumpulkannya dalam keadaan buta. Coba dibaca. Thaha 124. Nah nih, apa maksud dari berpaling dari peringatanku? Apa maksudnya? Kalau diperintah oleh Allah, dia berpaling. Tekno sholat, akimis sholat, dia berpaling. Waktu zakat, ya, bayarlah zakat, dia berpaling. Ya. Dia selalu berpaling kalau diingatkan oleh Allah. Kokean alasan. Begitu juga perintah Rasulullah, ya, supaya kita sholat, menekankan sholat berjamaah. Bahkan saking pentingnya berjamaah ya, itu ada sahabat Rasulullah yang buta matanya, buta dan tidak ada yang nuntun ya, itu pernah meminta keringanan pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, bolehkah saya tidak berjamaah di masjid? Loh lah kenapa? Saya buta ya Rasul dan tidak ada yang nuntun saya ke sini dan rumah saya jauh. Oh boleh. Setelah itu panggil, mau pulang, sebentar. Lah kamu mendengar adzan enggak? Mendengarnya. Oh kalau gitu kamu harus datang ke masjid. Bayangkan. Kira-kira mungkin adzan do mireng mboten iki? Nah. Oh saiki ngendi-ngendi adzan, ono adzan, dadi ra mungkin ra krungu adzan. Berarti kita harus apa? Nah, iki malah waduh. Darono iki wah ana hadis yang ngono berarti aku kudu apa? Mangkat malah apa gelo ya. Nah, ingat ya, jadi kaidah yang pertama tadi ya, bahwa apa? Sesuatu yang diwajibkan oleh Allah itu pasti berdampak baik dan menguntungkan bila dilaksanakan. Nah, jadi nawai dewi sesuatu apalagi itu perintah Allah itu luar biasa anugerah buat kita. Ponto mang manut ponto ya toh. Puasa Senin Kamis cobalah. Efeknya bagaimana ya toh. Salat tahajud coba jenengan. Ini perintah-perintah Allah. Halah, aku buktinya salat sempurna seperti ini tetap randedit dulu. Hubungannya apa ya? Jadi bahkan wong diditnya belum tentu apa? Tentrem. Ingat loh tadi. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, niki sedaya tentram ta, Pak? Alhamdulillah. Senajan tor andidit. Oh, ya. Tentrem enggak. Nah, nah, ini sebenarnya masih ada dampak kedoliman. Tapi ini sudah, saya rasa sudah hampir rampung ya. Berapa menit lagi? Ada beberapa, ada 4 ya paling enggak dampak kezoliman. Masih cukup ya mungkin ya. Tak cepet ya Pak ya. Dampak kezoliman. Jadi kalau kita nekat atau di suatu daerah itu kabeh do zalim, dampak pertama itu akan muncul apa namanya? Lenyapnya ketenangan dan keamanan. Sambangan ringin iki do zalim ya. Apa meneh tokoh-tokoh do zalim. Iku wis ora tenang. Nah,
ora tentrem, ora tenang. Nah, ini. Kenapa? Karena di suatu daerah jika didominasi kezaliman tanpa ada yang menegur, tanpa ada yang berani mengingatkan, pasti penghuninya tidak tenang. Leres mboten, Pak? Leres. Niku kula contohke mawon Pak, teng keluarga mawon. Sak keluarga wae ana sing dolim, ora tentrem. Sak desa meneh ana sing dolim, ora tentrem, gajine ra diweneh-wenehke, ditunda-tunda, ora tentrem. Yang kedua, jadi yang kedua adalah mengakibatkan kehancuran. Di dalam Quran surat Al-Kahfi 59 dan Al-Hajj 45 ya, itu Allah akan menghancurkan ya suatu negara jika penduduknya pada zalim. Ini janji Allah. Menghancurkan bagi Allah itu mudah. Dengan cara apa? Wallahu a'lam. Jadi yang kedua ini mengakibatkan kehancuran fisik maupun psikis maupun jiwa. Yang ketiga adalah apa? Nah ini hati-hati saudara. Terancam dengan doa keburukan orang yang dizalimi. Nah, ini bisa jadi loh Pak. Masalah-masalah yang terjadi itu karena doa orang-orang yang dizalimi. Nah, ini ada sebuah hadis ya. Takutlah dari doa yang orang yang terzalimi, karena tidak ada tirai antara dia dengan Allah. Jadi doa orang yang terzalimi itu apa? Sangat manjur. Ini Bukhari Muslim. Jadi terkadang ada kezaliman yang tidak disadari. Contoh Pak, panjenengan niki napa nih? Merokok padahal di tempat umum. Yang tidak suka merokok merasa sangat terganggu, itu bisa loh Pak. Dia mendoakan, ya Allah, nah ini karena dia merasa terzalimi. Oleh karena itu nek ngerokok Pak, kira-kira napa ya? Paling mboten izin lah. Nah, syukur orang ngerokok. Nah, tinggalkan rokok lah. Ibu-ibu nek bojone mboten ngerokok ramen mboten, Bu? Nek bojone mboten ngerokok remen mboten? Oh, remen. Duite rokok diwenehke jenengan Ibu. Wah, ngelompok akeh tenan ya. Sedina 20.000, dadi apa ki kok? Setahun wis. Sesasi wis 600, setahun ping wis 7 juta punjul. Dan yang terakhir adalah sulit mendapatkan hidayah. Dalam Quran surat Al-Maidah 51 disebutkan sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya Allah. Niki Bapak Ibu-ibu, dampak dari kezaliman. Oleh karena itu, monggo mari kita berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mekaten mugi wonten hikmahipun. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.